Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafran Hardimas dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Dr. Hazairin Bengkulu. Saya mengikuti kuliah kultur jaringan dan saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan organ melalui proses kultur jaringan. Pembentukan organ atau organogenesis merupakan proses biologis penting bagi makhluk hidup, terutama pada tanaman. Organogenesis adalah proses diferensiasi sel atau jaringan tanaman menjadi organ tertentu seperti tunas, daun, atau akar. Dalam kultur jaringan, organogenesis dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Jika terjadi secara langsung, yaitu organ terbentuk langsung dari eksplan. Jika tidak langsung, organ terbentuk melalui fase kaulus terlebih dahulu. Organogenesis dan embriogenesis somatik memiliki beberapa perbedaan. Pada produk, organogenesis adalah organ, akar, atau tunas, sedangkan embriogenesis somatik adalah embrio somatik. Pada tahapan, organogenesis adalah lebih sederhana, sedangkan embriogenesis somatik lebih kompleks. Pada umum digunakan organogenesis perbanyakan vegetatif, sedangkan embriogenesis somatik produksi massal bibit. Pada struktur, organogenesis tidak menyerupai embrio, sedangkan embriogenesis somatik menyerupai embrio biji. Tahapan pembentukan organ melalui kultur jaringan diawali dengan pemilihan dan persiapan eksplan. Eksplan adalah bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan awal kultur jaringan. Misalnya, bisa bagian pucuk, bagian daun, bagian batang, bagian akar, atau meristem. Kriteria eksplan yang baik adalah yang pertama, sehat dan bebas penyakit. Yang kedua, masih muda atau aktif membelah. Yang ketiga, berasal dari tanaman induk unggul. Tahapan kedua yaitu sterilisasi eksplan. Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme atau bakteri dan jamur yang dapat mengganggu pertumbuhan kultur. Bahan sterilisasi yang umum digunakan dapat berupa alkohol 70%, natrium hipoklorit atau NaCCl, merkuri klorida. Tahapan ketiga yaitu penanaman pada media kultur. Eksplan yang telah disterilisasi ditanam pada media kultur yang mengandung beberapa aspek. Yang pertama, unsur hara mikro dan makro. Yang kedua, vitamin. Yang ketiga, sumber karbon atau sukrosa. Yang keempat, zat pengatur tumbuh atau ZPT. Media yang digunakan diantaranya media Murashige dan Skog atau MS, media Gunboard atau BS, dan media White. Tahapan keempat yaitu induksi organ. Tahapan ini merupakan fase terpenting dalam pembentukan organ. Induksi organ sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu jenis eksplan, komposisi media, konsentrasi ZPT, kondisi lingkungan atau cahaya dan suhu. Tahapan kelima yaitu pemeliharaan dan multiplikasi. Organ yang terbentuk dipelihara dan diperbanyak melalui subkultur untuk memperoleh jumlah tanaman yang lebih banyak. Kemudian tahapan yang terakhir adalah aklimatisasi. Tanaman hasil kultur jaringan harus melalui proses adaptasi dari kondisi in vitro ke kondisi ex vitro atau lapangan. Beberapa tahapan aklimatisasi diantaranya yang pertama, penurunan kelembapan bertahap. Yang kedua,
penyesuaian intensitas cahaya. Yang ketiga, penanaman pada media tanah yang steril. Kemudian, peran zat pengatur tumbuh dalam pembentukan organ. Zat pengatur tumbuh atau ZPT merupakan faktor utama yang menentukan arah pembentukan organ. Yang pertama ada auksin, fungsinya untuk merangsang pembentukan akar serta memacu pembanyakan sel. Contohnya IAA, NAA, dan IBA. Yang kedua ada sitokinin. Fungsinya untuk merangsang pembentukan tunas, menghambat dominasi apikal. Contohnya ada BAP, kinetin, dan TDZ. Kemudian ada rasio auksin dan sitokinin. Rasio ZPT, jika auksin tinggi, maka responnya adalah pembentukan akar. Jika sitokinin tinggi, maka responnya adalah pembentukan tunas. Jika seimbang, maka responnya pembentukan kalus. Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi organogenesis. Yang pertama ada faktor cahaya. Intensitas dan lama penyinaran mempengaruhi diferensiasi organ. Yang kedua ada suhu. Suhu optimal berkisar 24-28 derajat Celcius. Yang ketiga ada pH media. pH optimal umumnya 5,6-5,8. Yang keempat ada kebersihan dan sterilitas. Hal ini menentukan keberhasilan kultur. Adapun jenis organogenesis dalam kultur jaringan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama organogenesis langsung. Organ terbentuk langsung dari eksplan. Kemudian lebih stabil secara genetik, lalu waktu relatif lebih singkat. Yang kedua ada organogenesis tidak langsung. Melalui pembentukan kalus, risiko variasi soma klonal lebih tinggi dan cocok untuk penelitian dan pemuliaan. Ada beberapa aplikasi pembentukan organ dalam kultur jaringan. Di antaranya ada perbanyakan tanaman hortikultura, kemudian produksi bibit bebas penyakit, kemudian konservasi tanaman langka, lalu pemulihan tanaman, serta rekayasa genetik tanaman. Meskipun dikenal dapat memproduksi secara banyak dan cepat, organogenesis melalui kultur jaringan mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah produksi bibit cepat dan seragam. Kemudian tidak bergantung kepada musim tertentu, lalu bibit bebas patogen. Adapun kekurangannya, biayanya relatif mahal karena memerlukan alat-alat canggih serta teknologi-teknologi terbaru yang biasanya harganya cukup mahal. Kemudian memerlukan keahlian khusus dan risiko kontaminasi tinggi karena dapat menyebabkan tanaman kultur jaringan itu gagal jika semua hal yang dilakukan tidak steril. Kesimpulannya, pembentukan organ melalui kultur jaringan merupakan proses penting dalam perbanyakan dan pengembangan tanaman secara in vitro. Keberhasilan organogenesis dipengaruhi oleh faktor internal seperti jenis eksplan dan keseimbangan zat pengatur tumbuh, serta faktor eksternal seperti media dan kondisi lingkungan. Teknik ini memiliki peran besar dalam mendukung pertanian modern, konservasi tanaman, dan pengembangan bioteknologi tanaman. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.